Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Teng kelempong, teng kelempong. Betapa traumanya ya Muhammad, apa sih Abdul Somad ini sama lonceng gereja, saudara. Itu namanya lonceng fobia, saudara ya. Itu namanya lonceng fobia. Lagi, saudara. Belum. Mana? Aduh, saudara, yang suka menghalalkan darah orang kan ini, saudara ya. Yang suka menghalalkan darah orang dan takut sama gereja, takut sama salib, saudara ya. Nah, ini nih, saudara, yang takut sama gereja, takut sama salib dan suka menghalalkan darah orang. Isanya orang Islam itu, Nabi Isanya Muhammad itu nanti kalau datang kembali ke dunia dia akan mematahkan semua salib, saudara. Kenapa? Karena dia takut sama salib. Kayak ini, saudara. Dia takut sama salib dan kemudian dia akan menghalalkan darah. Dia akan menghalalkan darah. Dracula kali ya, saudara, yang datang kali ya. Takut sama salib, takut sama gereja. Kenapa Abdul Somad takut sama salib, takut sama gereja, saudara? Apalagi lonceng gereja lebih takut lagi, saudara ya. Apakah wahyu Jibril sedemikian menyakitkan? Karena kalau Muhammad itu terima wahyu Jibril, nafas yang ngos-ngosan, terus kemudian matanya membelalak jadi putih, kemudian ya terdengar lonceng gereja, saudara, di kupingnya, saudara ya, dan berat badannya jadi berat. Ya. Nafas yang ngos-ngosan seperti nafas anak onta, katanya kan. Lalu onta yang ditungganginya bisa sampai berat, sampai jatuh begitu, saudara ya, katanya ya, saudara ya. Dan yang paling penting itu tadi mendengar lonceng gereja. Jadi antara dia takut, kalau dia takut terhadap lonceng gereja, maka berarti yang wahyu Jibril itu luar biasa. Tema kita malam ini Abdul Somad, takut dengan gereja, saudara ya. Saya kalau ngeliat Abdul Somad takut dengan gereja ini, saya jadi ingat apa ya, saudara ya? Ingat apa ya, saudara ya? Bentar ya, saya tunjukkan, saudara ya. Bentar ya, mana nih, saudara ya. Saudara, yang takut sama gereja apa ya, saudara ya? Ingat nggak, saudara? Nih, sudah ketemu. Nah, ini saudara yang takut. Yang ingin gereja-gereja dihancurkan, saudara ya. Belum. Lagi, saudara. Belum. Mana? Aduh, saudara, yang suka menghalalkan darah orang kan ini, saudara ya. Yang suka menghalalkan darah orang dan takut sama gereja, takut sama salib, saudara ya. Nah, ini nih, saudara, yang takut sama gereja, takut sama salib dan suka menghalalkan darah orang.
Aduh kasihan deh lu. Aduh, mana nih sawerannya nih? Kok belum pada boleh nyawer nih? Sebentar. Mana sawerannya ini? Ini mana nih sawerannya nih? Waduh, mana nih? Deng ding deng. Belum ada yang nyawer, nggak rame nih. Wah, ini sudah ada yang nyawer nih ya. Luar biasa, mana tadi saweran. Dukunya ini kalau sudah disawer ini makin makin ini ya. Nabinya ini kalau sudah disawer udah kasih sesajen makin menjadi-jadi saudara ya. Kalau sawerannya cuma receh-receh nggak menjadi-jadi nanti saudara ya. Jin tomang, jin putih, jin ireng saudara. Jin tomang, jin putih, jin ireng. Butuh sesajen supaya makin meleng saudara ya. Ini saudara ya, yang takut sama salib, takut sama gereja saudara ya. Yang takut sama salib, takut sama gereja. Kenapa Abdul Somad takut sama salib, takut sama gereja saudara? Apalagi lonceng gereja lebih takut lagi saudara ya. Itu ada hadisnya ya. Lonceng gereja itu ada setannya katanya ya, lonceng gereja itu ya. Muhammad itu takut sama lonceng gereja saudara. Saudara tahu nggak kalau Muhammad itu takut sama lonceng gereja? Muhammad itu kalau mendapat wahyu Jibril saudara ya, kalau Muhammad lagi mendapat wahyu Jibril itu, kemudian tiba-tiba ada suara lonceng berdentang-dentang di kupingnya dia saudara ya. Centang, 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 lalu wahyu Jibril turun. Saya nggak tahu ya, takut atau malah mencari wahyu Jibril saudara. Apakah wahyu Jibril sedemikian menyakitkan? Karena kalau Muhammad itu terima wahyu Jibril, nafas yang ngos-ngosan, terus kemudian matanya membelalak jadi putih, kemudian ya terdengar lonceng gereja saudara di kupingnya saudara ya, dan berat badannya jadi berat. Ya. Nafas yang ngos-ngosan seperti nafas anak onta katanya kan. Lalu onta yang ditungganginya bisa sampai berat, itu sampai jatuh begitu saudara ya katanya ya saudara ya. Dan yang paling penting itu tadi mendengar lonceng gereja. Jadi antara dia takut, kalau dia takut terhadap lonceng gereja, maka berarti wahyu Jibril itu adalah mengganggu banget ya. Setiap kali terima wahyu Jibril itu rasanya sengsara sekali tuh Muhammad itu saudara. Udah terus kemudian pulang centang sampai itu mendelik itu yang balik matanya begitu saudara kalau terima wahyu Jibril. Wah, itu penderitaan itu saudara ya, penderitaan untuk menerima wahyu itu sampai begitu rupa saudara ya. Nah, jadi menerima wahyu Allah itu penderitaan bagi Muhammad. Ya, makanya dia benci banget sama lonceng gereja. Kenapa Somad takut sama lonceng gereja? Karena dia takut seperti Muhammad, saudara. Dia takut wahyu Jibril datang sama dia, saudara. Nanti dicekek dia. Nanti Somad dicekek, saudara ya. Wah, lalu kemudian mulai menghalalkan darah orang-orang, saudara. Kayak dia ini, saudara, yang suka menghalalkan darah orang-orang ini, saudara ya. Yang suka darah orang siapa saja dihalalkan, semua orang dihalalkan darahnya. Mumet, saudara. Pokoknya semua darah halal aja pokoknya. Halal, semua darah dihalalkan, saudara. Ngeri ya, saudara ya. Oh, ngeri. Bentar, ini kacamata saya ketinggalan di bawah, saudara ya. Mana nih kacamata saya? Ntar deh. Nah, sekarang kita dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Sabda apa tadi ceramahnya Somad ya. Di negeri ini. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng habis di belangkung malaikat, teng kelompang, rasakanlah tuh, rasakan. Teng kelempong.
Betapa traumanya ya Muhammad, apa sih Abdul Somad ini sama lonceng gereja, saudara. Itu namanya lonceng fobia, saudara ya. Itu namanya lonceng fobia. Tapi kalau gereja-gereja Protestan udah nggak pakai lonceng, saudara ya. Pakainya drum sama pakai keyboard, saudara. Itu gereja Katolik yang maksud ya. Jadi nanti bingung juga ya saudara ya. Nanti kalau yang mengizinkan gereja karismatik nanti apa saudara? Dipentungin pakai stick drum itu ya. Cetok, cetok, cetok gitu saudara ya. Mungkin ya pakai stick drum saudara ya. Yang mengizinkan pembangunan gereja karismatik. Soalnya gereja karismatik nggak pakai lonceng gereja saudara ya. Aduh. Balik lagi ya saudara ya. Halal darah. Ini yang suka menghalalkan darah saudara ya. Ini yang suka menghalalkan darah. Makanya ya Isanya orang Islam itu Nabi Isanya Muhammad itu nanti kalau datang kembali ke dunia dia akan mematahkan semua salib saudara. Kenapa? Karena dia takut sama salib. Kayak ini saudara. Dia takut sama salib dan kemudian dia akan menghalalkan darah. Dia akan menghalalkan darah. Dracula kali ya saudara yang datang kali ya. Mungkin yang dimaksud adalah Dracula kali itu yang datang itu maksudnya Muhammad kali ya. Bukan Yesus Kristus tapi Dracula ya. Kondrak itu ya. Kan Kondrak ini kan pernah musuhan sama orang Islam ini saudara ya. Dia ini pernah musuhan sama orang Islam. Mungkin dia ini yang dimaksud tadi ya. Mungkin dia ini mematahkan semua salib dan meminum darah, makan darah itu saudara, menghalalkan darahnya orang-orang kafir itu saudara ya. Nah, mungkin dia ini ya saudara ya. Wah, bisa jadi ya saudara silakan berimajinasi, nggak dilarang saudara ya. Kan penuh dengan imajinasi manusia. Penuh dengan imajinasi orang Arab. Itu kan ya, Anda boleh sekalian berimajinasi, boleh berfantasi saudara, sah ya. Kalau cuma berfantasi saja boleh, tapi kalau saudara kemudian berfantasi lalu saudara terus genjot anak kecil, wah ya Anda bisa masuk penjara saudara. Kalau berfantasi saja ya, kalau di dalam ya kan diajarin berfantasi sama anak kecil, genjot anak kecil. Nah, tapi kalau Anda melakukannya itu, waduh, hati-hati saudara, itu adalah sunat yang dilarang oleh undang-undang manapun ya di negara-negara yang beradab saudara ya. Sunnah ya, sunnah yang dilarang di negara yang beradab itu saudara ya. Ngenjot anak kecil itu saudara ya. Bukan ngenjot sepeda saudara. Ngenjot sepeda boleh. Kalau ngenjot anak kecil nggak boleh saudara. Di negara-negara beradab. Kalau negara-negara biadab kayak Afghanistan, Iran, Arab Saudi boleh saudara ngenjot anak kecil. Kayak di Eropa, ya di Amerika, nggak boleh saudara Anda genjot anak kecil saudara ya. Waduh, pusing saudara. Nah, sama menghalalkan darah. Kalau di Arab Saudi boleh ya menghalalkan darah ya saudara ya. Di Iran boleh menghalalkan darah saudara. Yang menghalalkan darah manusia maksudnya ya. Ini saja Anda tidak boleh saudara ya menghalalkan darah manusia saudara ya. Tidak boleh saudara ya, hanya pemerintah yang berwenang yang boleh. Tapi kalau rakyat tidak boleh menghalalkan darah. Kalau di Arab Saudi boleh menghalalkan darah. Ya di Afghanistan boleh. Di Indonesia itu ya sudah banyak yang menghalalkan darah itu ya. Darahnya saya, oh iya nih saya lupa ya.